Tes. Ya. Masuk ya Ustaz suara saya. Masuk. Langsung saja kita mulai Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In- Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama adalah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberi kita nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam kajian sore pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman keislaman seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, tema kajian pada sore hari ini bertemakan kesabaran Maryam yang menginspirasi. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Joko. Suara saya jelas Mbak Rosunya? Suaranya jelas Ustadz. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku di PT HEW di Purbalingga, alhamdulillah sore hari ini kita seperti biasa melakukan kajian rutin setiap hari Kamis. Semoga pertemuan kita memberikan satu wawasan baru kepada wawasan keislaman dan mampu memberatkan timbangan kita ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema pada sore hari ini yaitu tentang kesabaran Maryam yang menginspirasi. Saya akan memulai dahulu dengan membandingkan dalam pengertian membandingkan nama-nama surat di dalam Al-Quran yang semua surat itu semuanya laki-laki. Nama-nama surat yang ada dalam pengertian seperti Luqman, seperti Ibrahim, seperti Hud, seperti Yunus, itu laki-laki, dan hanya satu surat di dalam Al-Quran yang itu nama seorang wanita. Ya, nama itu tidak lain adalah Maryam. Ya, jadi kalau nama-nama surat di dalam Al-Quran itu semuanya laki-laki dan hanya satu yang terselip nama seorang wanita yang bernama Maryam, itu artinya nama itu begitu penting di dalam perspektif Al-Quran. Sampai-sampai dia diselipkan di antara nama-nama laki-laki yang lainnya. Saudara-saudara itu sekalian, nama Maryam itu menjadi surat dalam Al-Quran, tetapi pada ayat-ayat pertama surat itu bercerita tentang bagaimana kisah Nabi Zakaria. Saya akan memulai ini dulu sebagai pengantar untuk melihat bagaimana kesabaran Maryam itu terutama waktu beliau melahirkan seorang putra, kemudian masyarakat agak aneh tidak bisa menerimanya, dan detik-detik itu adalah detik-detik yang menguji kesabaran beliau. Tapi saya akan memulai surat Maryam ini dengan satu awal-awal di dalam suratnya. Ya, surat itu dimulai dengan al-harfu al-muqatta'ah, artinya huruf-huruf yang terpotong-potong, ya, seperti kaf, ya, ain, shad. Ya. Setelah huruf yang harful muqatta'ah itu, ya, itu kemudian Allah bercerita tentang Nabi Zakaria, ya. Tentang Nabi Zakaria, wa rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya.
Jadi ingatlah ya, ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Ya. Ingatlah ketika seorang hamba itu berdoa kepada Tuhan yang bernama Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Yang doa hamba itu adalah dengan panggilan nidaan khafiyya, panggilan yang lembut. Ini mengajarkan kepada kita kalau kita berdoa, permintaan kita amat sangat dahsyat, tapi diminta dengan cara yang lembut. Nidaan khafiyya, panggilan yang lembut. Ini etika, ini adab bagaimana kita memulai sebuah doa. Nanti Nabi Zakaria ini yang mengkafalahi Maryam misalnya, ya, yang mengurus Maryam waktu beliau kecil, waktu menjadi pengabdi di Masjidil Aqsa. Ya. Jadi Zakaria berdoa, ya. Qala rabbi inni wahanal admu minni wasta'ala ra'su syaiban wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Jadi doa Nabi Zakaria ini dahsyat tetapi diucapkan dengan nada yang lembut, ya. Rabbi inni wahanal admu minni wasta'ala ra'su syaiban wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, rambutku sudah menyala dengan uban, ya. Rambutku sudah menyala dengan uban, tapi aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Jadi ada satu fenomena di dalam dirinya yang mengatakan dirinya sudah cukup sepuh atau cukup dikatakan tua. Karena uban itu tidak satu dua tapi menyala di kepalanya. Di satu sisi di satu sisi walam akun bidu'a ikarab bisyatiyah. Permintaannya dahsyat tetapi tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadanya. Wa inni khiftul mawaliya mi wara'i wa kanat imra'ati akhirat fahabli min ladunka waliyya. Jadi fenomenanya begitu dirinya sudah lemah, sudah tua, ubannya sudah banyak. Di satu sisi istrinya juga memiliki kekurangan untuk melahirkan, karena wakan nanti imro'ati akhirat, istrinya tidak pernah melahirkan, atau dengan kata lain mungkin mandul, gitu ya. Ya, mungkin mandul, tetapi ini permintaan yang sangat serius kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Zakaria ini pamannya Maryam. Nah, kenapa Nabi Zakaria berdoa seperti ini? Itu sebetulnya diinspirasi oleh fenomena waktu Nabi Zakaria ngurusi Maryam. Ya. Itu bisa kita mulai dari beberapa ayat di dalam surat Ali Imran yang menceritakan tentang ini. Ya, itqalat imratil imrana qalat, ya, ketika ibunya Maryam itu mengadu kepada Allah, inni nadartu laka fi batni muharraran fataqabbal minni. Jadi ibunya Maryam, ya, waktu hamil itu meminta kepada Allah bahwa saya akan menazarkan, saya akan punya janji kepadamu ya Allah, agar anak aku ini kalau lahir dia bisa mengabdi kepada Masjidil Haram, maksudnya Masjidil Aqsa. Ya. Jadi dia menjadi DKM gitu kira-kira, yang ngurusin Masjidil Aqsa. Ya. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim, sungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini nazarnya ibunya Maryam. Ya. Nazarnya ibunya Maryam. Ya. Tapi ketika anak itu lahir, anak itu lahir, falama wado'at haqolat robbi ini wado'tuha unsa. Ketika anak itu lahir, ternyata anak itu perempuan. Wallahu a'lamu bima wado'at. Karena Allah lebih tahu, ya, apa bayi yang ada di dalam perutnya ibunya Maryam. Padahal ibunya Maryam bernazar kalau anak ini laki-laki,
anak ini akan ngurusi Masjidil Aqsa. Tapi ternyata anaknya yang lahir perempuan. Ya. Kata Allah, Allah lebih tahu. Allah lebih tahu bahwa kamu itu punya anak perempuan, bukan laki-laki. Ya. Walaisa dzakaru kal unsa. Maka laki-laki beda dengan perempuan. Ya, ayat ini, terusan ayat ini. Jadi kalau laki-laki beda dengan perempuan, itu artinya memang tidak sama. Sehingga ada iklan cukup anak dua, laki-laki dan perempuan sama saja. Saya kira bertabrakan dengan Al-Quran ini. Quran sendiri mengatakan walaisa dzakaru kal unsa. Ya. Beda laki-laki dan perempuan. Kemudian terusan ayat ini, ya, wa inni samaituha Maryama wa inni wa ini samaituha Maryama, ya, aku namakan anak itu Maryam, wa ini uiduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya. Anak itu aku doakan semoga keturunannya bisa terbebas dari bisikan setan yang terkutuk. Jadi karena ini anak perempuan, kira-kira gimana ini? Bisa tidak nazarnya dilanjutkan? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, kata Allah. Kata Allah itu, sesungguhnya Allah menerima nazar dari ibunya Maryam. Tetap saja Allah menerima walaupun walaisa dzakaru kal unsa. Walaupun kalau laki-laki ternyata perempuan, nazarnya masih diterima oleh Allah. Ya. Apa tadi itu ayatnya ya? Apa namanya? Fataqabbala rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Ya. Kemudian anak itu tumbuh dengan baik sekali. Ya, maksudnya Maryam ini. Wa kafalaha Zakaria, dan anak ini itu dikafalahi, diopeni, diurus oleh pamannya yang bernama Zakaria. Yang nanti kenapa Zakaria berdoa nanti ada kisahnya. Kenapa Zakaria juga ikut-ikut berdoa meminta kepada Allah, karena ponakannya agak aneh fenomena waktu mengurusi Masjidil Aqsa. Ya. Apa itu yang terjadi? Fataqab, apa namanya? Wa kafalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Jadi ketika Nabi Zakaria itu masuk ke mihrabnya, maksudnya masuk ke tempat ibadahnya Maryam, itu selalu Nabi Zakaria menemui ada makanan. Banyak penjelasan tafsir. Ada yang mengatakan anggur, ada yang mengatakan kurma. Pokoknya selalu ada makanan yang datang terlebih dahulu sebelum Nabi Zakaria memberikan makanan. Karena Nabi Zakaria tugasnya memberikan makanan kepada keponakannya itu. Ya, karena ayatnya itu wakaf falaha Zakaria. Ya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrab, ya, wajada indaha rizqa. Ya. Ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya, itu sudah ada makanan anggur atau kurma tadi. Kemudian qala ya Maryam, anna laki hadza. Berkata, "Hai Maryam, dari mana makanan ini?" Ya. Ditanya, Nabi Zakaria menanyakan kepada Maryam, "Kenapa makanan ini ada?" Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi makanan ini ada, kata Maryam, itu langsung dari Allah. Jadi sangat mengagumkan. Ada anggur, ada kurma, ada macam-macam yang banyak penjelasan tentang makanan itu. Ternyata itu semuanya datangnya langsung. Qalat huwa min indillah innallaha, ya. Qalat kemudian innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Kemudian disitulah Nabi Zakaria juga berdoa kepada Tuhannya. Apa itu doanya? Qala rabbi habli min ladunka thayyibatan dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Ya, jadi begitu.
ceritanya kenapa Nabi Zakaria berdoa meminta kepada Allah keturunan, padahal dirinya sudah tua dan istrinya mandul, itu karena terinspirasi oleh Maryam yang tiba-tiba di tempat mihrabnya itu ada makanan yang belum dikasih oleh Nabi Zakaria, tapi sudah tersedia selalu. Ternyata itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki itu tanpa batas. Hunalika da'a Zakaria ya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Di situ di tempat mihrab itu ya. Ketika melihat ponakannya dapat langsung rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Nabi Zakaria berpikir, kenapa saya nggak bisa punya keturunan? Padahal ponakan saya dikasih sama Allah, tapi saya sudah tua, uban saya sudah nyala semua di kepala saya. Istri saya mandul, tapi ternyata bisa. Disinilah kemudian Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dan doanya diterima. Akhirnya Nabi Zakaria punya anak karena doa terus-menerus kepada Allah, yaitu Yahya alaihissalam, juga seorang nabi. Ikhwan dan sahabat sekalian, ya, itu memulai pengantar bagaimana Maryam ini kemudian tumbuh dan menjadi seorang yang orang-orang Yahudi nanti mengatakan Maryam itu berselingkuh, ya. Jadi orang Yahudi tidak bisa menerima Maryam itu punya anak tapi tidak punya suami. Itu tidak bisa diterima oleh orang-orang Yahudi, sehingga mengatakan Maryam itu selingkuh. Kalau orang Nasrani masih terima. Maryam itu punya anak tapi nggak punya suami. Tapi kata orang Nasrani itu bukan anak biasa, tapi anak Tuhan. Gitu. Ya. Islam datang menetralisir ini semua. Menetralisir ini semua untuk meluruskan cerita-cerita bohong orang Yahudi dan cerita-cerita aneh orang Nasrani. Inilah buktinya Islam itu agama yang umatan wasaton. Umat pertengahan itu menetralisir semua cerita-cerita yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ya, itu namanya umat pertengahan. Kasusnya sama dengan Nabi Ibrahim. Ketika orang Yahudi mengklaim Ibrahim itu agamanya, orang Nasrani mengklaim bahwa Ibrahim itu agama pemeluk Nasrani. Kata ya Islam datang kemudian mengatakan Ibrahim itu hanifan muslimah, seorang yang hanif, yang lurus, kemudian orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama, Maryam juga begitu, ya. Maryam juga begitu. Gimana ceritanya bisa begitu? Kita lihat. Bagaimana Quran bercerita tentang Maryam. Ya. Ini cerita yang mengagumkan karena orang Yahudi sampai mengatakan Maryam selingkuh. Tidak mungkin punya anak, siapa yang buahin, suami nggak punya, pasti selingkuh. Maksudnya suami resminya nggak ada gitu, selingkuh, pembuahan, tetap hasil pembuahan. Nasrani enggak, itu bukan hasil pembuahan, tapi itu menunjukkan anak itu anak yang ajaib, anak yang di luar kebiasaan, berarti anak itu adalah anak Tuhan. Padahal Allah mengatakan, ya, sesungguhnya kisah penciptaan Isa itu sama dengan Adam. Ya, kalau Isa tidak punya bapak, Adam tidak punya bapak ibu. Mudah bagi Allah. Kita lihat bagaimana cara Al-Quran bertutur tentang itu. Waskur fil kitabi Maryam. Kita mulai dari awal-awal surat Maryam, tapi tidak di awal betul. Awal betul tadi cerita tentang doa Nabi Zakaria. Waskur fil kitabi Maryam. Ceritakanlah kepadamu ya Muhammad kisah tentang Maryam. Ya. Apa itu kisahnya? Idin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Jadi ketika Maryam itu mengasingkan diri makanan syarqiyah ke satu tempat ke arah timur. Ya. Ke arah timur itu kemana? Banyak yang mengatakan ke Baitul Maqdis.
ke Masjidil Aqsa. Ngapain itu mengasingkan diri? Begini ceritanya. Orang itu kadang-kadang punya insting, ya, insting sesuai dengan profesinya. Ya. Saya akan mengatakan begini, contohnya ya. Contohnya waktu Maradona itu mulai muncul sebagai bintang sepak bola, itu Pele, legendaris sepak bola yang baru meninggal kemarin itu nggak lama, itu pernah menduga bahwa munculnya Maradona, dia akan menjadi pemain besar. Itu feeling Pele, feeling seorang pesepak bola besar. Itu punya feeling bahwa Maradona akan menjadi pemain besar, mengalahkan dirinya, kira-kira seperti itu. Feelingnya Pele, dan ternyata benar. Ya. Saya mau mengatakan lagi, waktu peristiwa G30 SPKI pada 30 September malam, kemudian Nasution itu berhasil lolos, yang tertembak justru kemudian Tendean. Itu Nasution setelah peristiwa itu besoknya mengatakan, feeling militer saya mengatakan PKI bergerak. Itu kata Nasution. Itu artinya apa? Nasution punya feeling militer bahwa kasus dia tadi malam diberondong dengan tembakan itu adalah PKI sedang kudeta. Itu namanya feeling, ya, feeling, basirah, ya, mampu melihat satu pandangan gitu melalui gejala-gejala yang profesinya memang begitu. Jadi kalau Pele itu feeling pemain sepak bola, Nasution itu feeling militer. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum dapat wahyu yang pertama di Gua Hiro itu juga sering menyendiri dulu, ya, sering menyendiri, menyepi, tahanut, uzlah. Nggak taunya dapat wahyu di mana, di Gua Hiro, ya kan? Nah, ini tiba-tiba Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Tiba-tiba Maryam ingin mengasingkan diri ke satu tempat ke arah timur, gitu. Dia tahu nih, nggak tahu nih feeling dia tiba-tiba ingin mengasingkan diri, ya. Fattakodat, ya, fattakodat min dunihim hijaban. Dia membuat satu batas dengan keluarganya. Dia menjauh dari keluarganya Maryam, ya. Dia menjauh, fattakodat min dunihi hijaban. Wa arsalna ilaiha ruhana fatamatsalaha basharan sawi. Kata Quran. Dia membuat satu dinding, dia membuat satu pembatas seolah-olah untuk jauh dari keluarganya. Kemudian kata Allah, maka kami kirim kepada dia. Wa arsalna ilaiha, kami kirim kepada dia ruhana. Ruh itu maksudnya malaikat Jibril. Fasamallah, apa namanya? Ruhana fatamatsalaha basharan sawiyya. Kami utus malaikat kepada Maryam. Malaikat itu persis basharon sawiyya, manusia yang sempurna, laki-laki. Gitu. Jadi Allah ingin mendekati Maryam dengan Jibril ini. Apa namanya? Fa'arsalna ilaiha. Ya, kami kirim itu. Fa'arsalna ilaiha ruhana fatamatsalaha basharon sawiyya. Dia jadi laki-laki, ketemu sama Maryam. Waktu ke arah timur itu, ya, ketemu sama Maryam. Kemudian Maryam bingung, kok ada laki-laki, ya, ada laki-laki. Kemudian Maryam berkata begini, qalat inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Begitu. Jadi kata Maryam, ini a'udzu birrahman, aku berlindung kepada yang Maha Rahman. Minka, darimu, laki-laki. In kunta taqiyya, kalau kamu memang orang-orang yang bertakwa. Coba itu. Ayat yang muncul Rahman. Ya. Ini a'udzu bika birrahman. Ya. Aku berlindung kepada yang Maha Rahman. Kalau kita berlindung kepada yang Maha Kuat kan,
Kalau takut ya kan, seorang wanita, ada laki-laki takut. Itu mungkin ucapan kita ini a'udzubika bil jabbar, gitu kan? Aku berlindung kepada yang maha perkasa. Tapi seorang wanita Maryam mengatakan ini a'udzubika birrahman minka in kunta taqiyya. Nah, gitu ya. Ini Maryam takut sama laki-laki sebagai wanita yang normal, ketemu laki-laki takut sehingga beliau berlindung kepada yang Maha Rahman. Kemudian malaikat menjawab, "Qala innama ana rasulur rabbi." Aku ini enggak lain hanya seorang utusan. Ya. Utusan dari Tuhan, kata malaikat ini, kata Jibril. Ya, qala innama ana rasulur rabbi li ahaba laki gulaman zakiyah. Yang tidak lain ingin mengabarkan kepadamu bahwa ya, bahwa Tuhanmu menitipkan ya gulaman zakiyah, seorang laki-laki yang suci dalam rahimmu. Wah, itu kaget itu seorang gadis ya, seorang gadis seperti Maryam itu dititipkan laki-laki yang ada di rahimnya gulaman zakiyah, laki-laki yang suci. Ya. Ini Jibril, lihat laki gulaman zakiyah. Apa respon Maryam? Ya. Respon Maryam ketika Jibril mengatakan ada laki-laki yang suci di dalam rahim. Apa kata Jibril? Kata Maryam. Qalat anna apa namanya? Qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni bashar walam aku bagiya. Apa kata Maryam? Ada laki-laki di dalam rahimku. Aku ini tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Ya. Walam yamsasni bashar walam aku bagiya, dan aku juga bukan seorang PSK. Aku bukan seorang pelacur. Ya. Ini Maryam membela diri. Gimana bisa ada ada bayi laki-laki di rahimku? Aku ini nggak pernah disentuh laki-laki dan aku bukan pelacur, gitu. Aku bukan PSK, gitu. Ya. Apa jawaban Jibril? Ya. Qala kadzalik. Qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan linnasi ya. Ayatan linnasi wa rahmatan minna. Ya. Qala kadzalik. Memang yang demikian itu kata Jibril. Qala rabbuki huwa alayya hayyin. Yang itu bagi Tuhanmu Maryam itu terlalu mudah. Ya. Terlalu mudah. Wajah dan dia menjadikan hal ini ya supaya menjadi tanda-tanda kepada manusia dan menjadi rahmatnya. Wa kana amron maqdiya. Ini adalah satu urusan yang sudah ditetapkan. Wah, ini keluar ini argumentasinya Jibril, kenapa ada bagi laki-laki di rahimnya Maryam. Ya. Qala kadzalik qala rabbuki huwa alayya hayyin. Mudah itu Maryam. Ya. Itu mudah bagi Allah. Dia menjadikan itu supaya menjadi rahmat, supaya menjadi tanda-tanda kebesarannya di hadapan manusia dan menjadi rahmat. Wa kana amron maqdiya. Itu adalah satu urusan yang sudah menjadi ketetapannya. Wah, Maria mulai nerima, tapi berat. Namanya gadis normal ya, nggak punya suami, tiba-tiba dititipkan anak, goncang. Ya. Goncang, macam-macam Maria. Ya. Berkecamuk di dalam dadanya itu, ya, situasinya. Kita lihat ayat selanjutnya. Wa kana amran maqdiya. Wa hamalathu fantabadat bihi makanan
Qasiyah. Lalu ketika Maryam itu hamil, ya sudah semakin besar hamilnya, kemudian dia mengasingkan diri. Tadi sudah mengasingkan diri, sekarang mengasingkan diri lagi. Ya. Dan itu benar, waktu dia mengasingkan diri dari keluarganya, ya. Kemudian fattakhadhat min dunihim hijaban. Dia membuat satu batas dengan keluarganya, ternyata benar dia hamil. Ya, ternyata benar dia hamil. Ya. Jadi feelingnya Maryam nggak meleset tuh, pas banget. Waktu dia pergi ke timur dan mengasingkan diri dari keluarganya dan membuat batas dengan keluarganya, itu kemudian dia hamil. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyah. Ketika itu dia mengasingkan diri lagi hamil. Tadi mengasingkan diri belum hamil, sekarang udah hamil. Mengasingkan diri kemana? Makanan qasiyah. Ke satu tempat yang jauh. Karena hamil makin jauh ini mengasingkan dirinya. Ya. Mengasingkan dirinya makin jauh. Kemudian fa'ajahal maghodu ila jiz'in nakhla. Qalat ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mangsiya. Di sini Maryam mengeluarkan kata-kata satu yang menunjukkan apa ya? Wajar kata-kata itu diucapkan oleh seorang yang dimana saya mengandung nggak ada suami saya, kemudian dia berkata, ya, apa kata-kata beliau itu? Ketika beliau mampir ke satu tempat yang namanya pangkal pohon kurma, ya, dia mengatakan mitu qabla hada. Ya, mendingan saya nggak ada aja, saya mati aja sebelum ini. Wa kuntu nasyan mansia, sehingga aku dilupakan banyak orang. Mendingan begitu aja daripada begitu. Itu kira-kira itu. Ya. Jadi kata-kata itu adalah kata-kata yang menunjukkan beliau sudah sedih sekali gitu. Tapi apa mau dikata, wa kana amran maqdiya, itu adalah urusan yang sudah menjadi keputusan, ketetapan dari Allah. Ya. Tapi beliau sempat mengatakan itu. Betapa sedihnya. Orang hamil sedih. Nggak boleh. Dalam psikologi modern juga nggak boleh. Allah lebih tahu. Allah hibur Maryam setelah itu. Ya. Setelah sedih di pohon kurma, kemudian mengatakan mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Allah hibur. Ya. Apa kata Allah itu? Wa nadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Ini hiburan ya Maryam. Kemudian datang suara dari bawah. Tafsir pertama mengatakan dari bawah itu malaikat Jibril. Karena Maryam itu di atas di lembah. Di bawahnya ada sungai. Jibril di bawah. Kata sebagian tafsir. Sebagian lagi mengatakan dari bawah itu maaf. Ya dari bawah tubuhnya, yaitu sudah ngomong bayinya. Ya, Nabi Isa sudah bicara waktu ada di perut. Ya, ada yang mengatakan begitu. Ya, apa kata-kata yang diucapkan? Allah tahzani, jangan sedih, Maria. Kamu jangan sedih, karena di bawah kamu itu ada anak sungai yang mengalir. Allah tahzani, itu kata-kata bagi orang hamil, memang begitu sampai sekarang. Orang hamil tidak boleh sedih. Ya. Kenapa tidak boleh? Itu berbahaya bagi kehamilannya. Berbahaya bagi bayinya yang ada di kandungan. Itu hiburan pertama. Jadi Jibril menghibur dengan begitu, atau tafsir yang kedua yaitu bayinya langsung. Nabi Isa bicara dari perutnya Maryam. Jangan sedih. Allah tahzani. Sesungguhnya di bawah kamu itu ada air sungai yang mengalir. Anak sungai yang mengalir. Ayat selanjutnya mengatakan wa huzdi ilaiki bidin nakhlati tusakit alaiki rutoban janiyah. Wah, ini nih. Wa huzdi ilaiki. Kamu goyangkan.
batang pohon kurma itu ke arahmu. Goyangkan saja. Nanti kamu akan melihat kurma itu berguguran dengan kamu goyangkan. Ikhwan dan akhwat sekalian, kira-kira wanita hamil kuat nggak menggugurkan kurma yang lagi di pohon itu? Pohonnya digoyang-goyang, kira-kira kuat nggak kira-kira? Nggak usah wanita lagi hamil, laki-laki. Saya kira tidak kuat. Tapi kenapa Allah menyuruh begini? Ayat ini sering dipakai ulama sebagai argumentasi bahwa orang itu kalau mau dapat sesuatu itu berusaha. Ya. Usaha. Urusan nanti berhasil atau tidak, itu bukan wilayah kita. Tapi usaha kamu yang maksimal. Wahusi ilaiki bidit'in nakhla. Ya. Kamu goyangkan pohon itu ke arahmu, itu menunjukkan harus ada usaha. Ya. Padahal Allah bisa saja itu. Ya. Allah bisa langsung kurma itu jatuh berguguran. Tapi Allah ingin hambanya ikhtiar dulu. Usaha dulu. Berazam dulu. Ya. Itu ayat ini sering dipakai oleh para ulama bahwa ikhtiar itu wajib. Karena ikhtiar itu jalan kita, berhasil atau gagal itu wilayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ceritanya. Ya kan? Jadi goyangkan saja, ya. Saya pikir kita goyang dua orang laki-laki, goyangin juga belum tentu jatuh itu pun. Tapi Maryam bisa dengan izin Allah. Karena Allah menyuruh hambanya walaupun sulit, keadaannya susah, sedih, tapi tetap berusaha. Begitu. Ayat selanjutnya mengatakan fakuli washrobi wa qurri aina. Nah, ini hiburan lagi. Fakuli washrobi wa qurri aina. Hai Maryam, makan. Makanlah dengan kurma yang kamu goyangkan tadi. Washrobi, minumlah. Minum apa? Itu tadi air anak sungai yang mengalir di bawah kamu tadi. Wa qurri aina, bersenang-senanglah. Coba itu. Air dan kurma bikin senang seseorang yang sedang sedih, lagi hamil tua. Ya, lagi hamil tua, lagi kira-kira bebannya berat banget. Itu langsung Allah yang mengatakan fakuli washrobi wa qurri aina. Wa imma taroyanna minal basyari ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Nah, ini Maryam dikasih kunci sama Allah. Kamu makan, semua kamu makan itu, ya, maksudnya itu yang kurma berjatuhan itu silakan dimakan. Kamu minum dan kamu harus bersenang-senang. Orang hamil tidak boleh sedih. Itu kuncinya seperti itu. Maka Allah katakan wa qurri aina. Tapi kalau ada orang nanti yang datang, ya, kalau kamu melihat seseorang wa qurri aina, ya, kalau kamu melihat seseorang yang datang, fakuli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Kamu katakan kepada dia, sesungguhnya aku hari ini bertekad, bernadar untuk tidak berbicara dengan seorang pun. Kalau ada kamu lihat orang, karena orang itu kan nanya nanti. Ya, orang pasti nanya kamu hamil, ya, kamu hamil gimana ceritanya itu. Nanti ayat selanjutnya itu bercerita, ya. Tapi karena sudah mau habis waktunya ya, mohon maaf, udah. Quran sudah memberikan gambaran apa namanya? Kalau kamu fa'ima taroyinna minal basyari ahadan fakuli ini nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Aku hari ini berpuasa dan aku hari ini juga puasa bicara. Jadi kita sampai situ dulu saudara-saudara sekalian untuk menggambarkan Maryam detik-detik ingin melahirkan.
bayi yang dikandungnya itu, tapi penuh dengan kesedihan. Ya, kenapa kesedihan? Sampai Allah langsung menginstruksikan fakuli washrobi waqarri aina. Nah gitu. Makan, minum, dan bersenang-senanglah. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz Joko, saya dari kamar mandi. Terima kasih Ustaz Joko atas penyampaiannya. Langsung saja Ustadz untuk kuis hari ini Ya. bisa disampaikan pertanyaannya. Mbak Hurul ini ya? Ini. Berapa ini? Gimana Ustaz? Iya. Hari ini ya. Kuisnya ya Mbak ya? Ya. Kedengeran nggak Mbak? Dengar Ustadz jelas. Ya. Kalau kedengeran, saya gampang pertanyaannya kuis hari ini. Surat Maryam atau surat ke-19 itu terdiri dari berapa ayat? Itu kuisnya Mbak. Buru-buruan. Surat Maryam memiliki titik-titik ayat. Ya Mbak? Apa dulu Ya, Mbak Endah. Mbak Endah? Berapa ayat? 8. Berapa Mbak? 98. Ya, 98. Apa ini MC-nya? Itu betul Mbak Endah? Ya, barakallah Mbak Endah. Mungkin cukup sekian kajian pada sore hari ini. Oke, Mbak. Mari kita tutup kajian pada sore hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz Joko atas penyampaian pada kajian sore hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak. Assalamualaikum. Iya,